Salam sukses. Kembali kita bertemu dalam materi geografi. Pada saat ini kita akan membahas kembali tentang materi biosfer yang kedua. Apa yang mau kita bahas tentang materi biosfer yang kedua? Itu adalah bicara tentang karakteristik bioma dunia. Oke ya? Kemudian kita lihat bahwa bicara tentang bioma dunia nanti ada 7 yang mau kita analisis. Yang pertama adalah bicara hutan hujan tropis. Yang kedua, hutan gugur. Yang ketiga, savana. Yang keempat, itu stepa. Yang kelima, gurun. Yang keenam, itu taiga. Dan yang ketujuh, itu bicara adalah tundra. Oke ya? Namun, sebelum kita bahas ini satu persatu, ada baiknya kita paham dulu ya, apa yang dikatakan dengan bioma. Bahwa bicara tentang bioma itu adalah ekosistem yang besar yang terbentuk karena ada perbedaan letak geografis dan juga astronomis di daerah yang luas yang terdiri dari flora dan fauna yang khas. Itulah yang dikatakan dengan bioma. Oke, di mana kita harus mengetahui juga bahwa ada beberapa ciri-ciri bioma. Ciri yang pertama, bioma itu terbentuk karena adanya interaksi unsur-unsur lingkungan, yaitu air, iklim, tanah, dan organisme yang hidup di suatu daerah. Ciri yang kedua adalah bioma itu merupakan komunitas klimaks, yaitu kumpulan dari macam-macam populasi. Sebagai penanda daerah tersebut terdapat bentuk vegetasi utama yang mendominasi. Yang ketiga, bahwa bioma itu merupakan komunitas yang cukup stabil, kecuali di suatu kejadian yang mengganggu dalam kestabilan komunitas itu. Kemudian yang keempat, bahwa ciri-ciri bioma adalah dapat dikenali dengan melihat dominasi vegetasinya. Apa yang paling dominan di situ? Kemudian ciri yang kelima, bahwa penamaan bioma umumnya didasarkan pada dominasi vegetasi yang ada di situ. Oke, kita akan bahas dan analisis satu-satu tentang sebaran karakteristik bioma dunia. Yang pertama adalah bicara tentang hutan hujan tropis. Ya, bicara hutan hujan tropis, ini adalah bioma yang paling kompleks dalam jumlah dan vegetasi karena sangat banyak dan bervariasi. Oke, di mana hutan hujan tropis, ciri yang pertama, di sini nanti curah hujannya sangat tinggi, yaitu di atas 2000 mm per tahun. Kemudian yang kedua, memiliki kelembapan udara yang sangat tinggi. Yang ketiga, flora dan fauna di hutan hujan tropis ini sangat banyak dan bervariasi. Dan yang keempat, di mana kita temukan, itu persebarannya adalah di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan, Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara. Kemudian vegetasi apa yang ditemukan di hutan hujan tropis? Banyak. Ya, itu dikatakan contohnya adalah Rafflesia, ya, kemudian Pometia ssp, Araceae, Pivot. Apa yang Pivot? Itu adalah vegetasi yang menempel tetapi tidak merugikan. Yang kedua, vegetasi liana. Liana adalah vegetasi khas yang menjalar. Kemudian yang ketiga adalah parasit. Ini yang merugikan. Contohnya itu belah. Ya, spesies utama itu apa? Itu kita akan temukan mamalia, reptil, dan berbagai jenis burung. Oke, itulah bicara tentang yang pertama, hutan hujan tropis. Yang kedua, kita akan bicara tentang apa? Tentang hutan gugur, deciduous forest. Bahwa bicara hutan gugur, ciri yang pertama, di sini nanti memiliki curah hujan terjadi secara merata, berkisar antara 75 hingga 1000 mm per tahun. Yang kedua, pohonnya memiliki daun yang lebat dan hijau pada musim panas dan akan menggugurkan daunnya saat musim panas. Saya, oke, kira-kira begitu ya. Kemudian yang ketiga, jumlah tumbuhan dan hewan yang bisa bertahan hidup sedikit saja. Kemudian yang keempat, di sini nanti terdiri atas 4 musim, yaitu musim dingin, musim gugur, musim panas, dan musim semi. Dengan musim panasnya hangat dan musim dinginnya tidak terlalu dingin. Oke, kemudian sebarannya ada di mana hutan gugur ini?
Yang pertama ada di wilayah Amerika Serikat bagian timur. Kemudian yang kedua ujung selatan benua Amerika. Kemudian Asia Tengah, Asia Timur, dan Jepang, dan Eropa bagian tengah, serta sebagian Australia. Oke, ya. Kemudian yang ketiga adalah hutan sabana atau sabana. Apa ini? Yaitu padang rumput yang diselingi semak-semak belukar dan pohon-pohon tinggi, namun tumbuh menyebar dan jarang. Oke, ini banyak ditemukan nanti di wilayah benua Afrika, Amerika Selatan, dan juga Australia. Ciri-cirinya adalah memiliki curah hujan yang sedikit, di antara 100 hingga 150 mm saja per tahun. Kemudian suhu udara tidak terlalu ekstrim dan kelembapan udara agak kering. Formasi vegetasinya adalah terdiri atas padang rumput yang diselingi pohon-pohon tinggi maupun perdu. Dan yang keempat cirinya adalah fauna yang terdapat pada daerah ini adalah seperti kuda, zebra, macan tutul, singa, anjing hutan, hiena, gajah, dan kicau. Bisa ya? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kita bicara tentang stepa. Stepa disebut juga dengan padang rumput. Itu merupakan bioma yang terdiri dari rumput sebagai flora utama yang ada di dalam bioma tersebut. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama, memiliki curah hujan yang sangat sedikit, kurang lebih hanya 25 mm per tahunnya. Yang kedua, kelembapan udaranya sangat rendah karena kurangnya air. Yang ketiga, penguapan atau proses evaporasi tumbuhan sangat cepat. Kenapa? Karena udaranya kering dan tingkat penyerapannya lambat. Serta yang keempat nantinya, keadaan tanahnya sangat kering sehingga di sini nanti bisa mencapai 45 derajat pada siang hari, namun di malam hari sangat dingin mencapai 0 derajat Celcius. Kenapa bisa begitu? Karena kurangnya air. Di sini juga menyebabkan kurangnya air ya. Kemudian apa flora di sini? Floranya adalah ada pohon akasia, semak belukar. Faunanya bisa rusa, antelop, kerbau, kanguru, harimau, singa maupun ular. Lalu di mana sebarannya? Oke. Bicara hutan stepa itu nanti banyak ditemukan di Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat bagian barat, kemudian Argentina dan sebagian Australia. Itu yang keempat. Kemudian kita masuk yang kelima, bicara tentang apa? Bicara tentang gurun. Bahwa bicara tentang gurun, dia punya ciri-ciri curah hujan yang sedikit, hanya berkisar kurang lebih ya 25 mm per tahun. Kemudian evaporasi atau penguapannya sangat besar. Kelembapan tanah sangat rendah. Kemudian tanah sangat kering karena berupa pasir yang tidak bisa menyerap air. Perbedaan suhu ya atau amplitudo antara siang dan malam sangat berbeda. Siang hari panas sekali, malam hari dingin sekali. Kemudian flora khasnya itu adalah adanya kaktus dan rumput berduri. Faunanya bisa kita temukan onta dan hewan berdarah panas, ular derik dan kalajengking. Sebarannya ada di mana? Ada di wilayah Jazirah Arab seperti Arab Saudi, Peru, Australia, Mongolia, Pakistan, dan Turkmenistan. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kita bicara tentang taiga. Ya, bicara taiga, apa ciri-cirinya? Kira-kira begitu. Oke, bicara taiga ini adalah wilayah dengan musim panas sangat pendek. Jangka waktunya hanya berkisar 1 hingga 3 bulan saja. Selebihnya merupakan musim dingin. Pada saat musim dingin, air dalam tanah akan membeku hingga mencapai 2 meter tingginya, ya. Kemudian jenis tumbuhan yang dapat hidup sedikit saja, hanya 2 atau 3 jenis tumbuhan saja. Contohnya hutan pinus atau konifer. Ya. Kemudian hewan yang dapat tumbuh merupakan hewan berdarah dingin. Contoh beruang, ajak, mouse, serigala, beruang hitam, rubah, dan burung yang sedang bermigrasi dari hutan gugur. Sebarannya ada di mana? Ada di wilayah Eurasia dan Amerika Utara, Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah,
Finlandia, Jepang bagian utara. Ini dia. Oke, bisa ya? Dan yang terakhir yang akan kita bicarakan adalah tundra. Tundra, ciri-cirinya adalah lokasinya hampir semuanya tertutup oleh salju dan es. Yang kedua, memiliki musim panas dan dingin yang sangat panjang. Yang ketiga, binatang yang dapat hidup merupakan tipikal hewan kutub seperti beruang kutub, kucing kutub, penguin, dan lainnya. Usia tumbuhan yang dapat hidup sangat pendek, hanya berkisar maksimal 4 bulan. Lokasinya ada di daerah dekat kutub yang sangat dingin, dengan suhu udara sangat dingin, seperti daerah lingkar Arktik, Greenland, Rusia Utara, Kanada, Finlandia, dan Selandia Baru. Contoh faunanya adalah muskox atau pisang kutub, reindeer atau rusa kutub, penguin, singa laut, beruang kutub, walrus. Floranya itu hanya ada secara alamiah, itu adalah lumut. Oke, itulah materi kita untuk saat ini, bicara tentang karakteristik bioma. Oke, terima kasih. Salam sukses buat kita.